Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, di video kali ini masih membahas tentang latihan soal tes wawasan kebangsaan ya, tentang TWK. Ini masih dengan tema yang sama, yaitu adalah tentang pilar negara. Dan ini adalah pilar negara NKRI part 2 ya. Oke, langsung saja kita langsung bahas soal yang pertama. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan fungsi NKRI, yaitu A. Penertiban, B. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, C. Fungsi pertahanan, D. Fungsi keadilan, E. Fungsi keamanan. Oke, ini yang ditanyakan adalah untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, negara itu harus melaksanakan fungsi NKRI yang mana gitu ya. Jadi untuk fungsi NKRI ini ada 4 ya, yaitu ada fungsi penertiban, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, fungsi pertahanan, dan fungsi keadilan. Jadi untuk fungsi keamanan ini tidak tepat ya. Jadi antara ini. Dan untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan, di sini ada bentrokan ya, ada kata bentrokan. Jadi untuk bentrokan ini kan biasanya harus ditertibkan ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Jadi adalah fungsi penertiban. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, negara harus dilengkapi alat pertahanan. Maka negara menjalankan fungsi RKRI: A. Fungsi penertiban, B. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, C. Fungsi pertahanan, D. Fungsi keadilan, E. Fungsi keamanan. Baik, jadi untuk fungsi NKRI seperti yang kujelaskan tadi, untuk fungsi keamanan ini jelas salah ya. Jadi untuk menjaga kemungkinan dari serangan dari luar, negara itu harus dilengkapi alat pertahanan. Jadi di sini juga sudah ada kata pertahanan ya. Jadi ini jawaban yang tepat adalah C ya, sebagai fungsi pertahanan. Kalau fungsi penertiban seperti tadi, misalkan ada untuk mencegah bentrokan dalam masyarakat, gitu kan harus melaksanakan penertiban, atau negara itu bertindak sebagai stabilisator ya. Jadi ini fungsi penertiban. Kalau untuk fungsi kesejahteraan dan kemakmuran ini, untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara. Jadi mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, itu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Dan untuk fungsi keadilan ini dilaksanakan melalui badan pengadilan. Jadi NKRI itu bertugas menegakkan keadilan bagi rakyat Indonesia dan menjamin kehidupan yang adil, seperti itu. Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 2 jawabannya adalah yang C ya, fungsi pertahanan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Tujuan NKRI secara eksplisit dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. 5. Jadi alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4 ya. Jadi yang E ini jelas salah. Dan sudah aku jelaskan kemarin ya, bahwa untuk alinea yang pertama ini isinya itu tentang kodrat ya. Jadi kodrat atau keinginan. Jadi untuk alinea pertama itu isinya tentang kodrat kemerdekaan ya. Yang kedua itu tentang cita-cita. Yang ketiga tentang kemerdekaan itu terwujud atas karunia Tuhan. Terwujud atas karunia Tuhan. Dan untuk tujuan negara ini ada di alinea keempat.
Ya, jadi ini untuk tujuan ada di alinea keempat. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. 1. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 2. Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. 3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 4. Memajukan kesejahteraan umum. 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 6. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang merupakan tujuan negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 4, 5, C. 3, 4, 5, 6, D. 2, 4, 5, 6, E. 2, 3, 5, 6. Jadi tujuan negara pada alinea keempat itu berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi 3 benar ya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu jadi jawabannya adalah 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. 1. Adanya satu pemerintah pusat yang memegang seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan. 2. Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani pemerintah pusat. 3. Negara hanya mempunyai satu undang-undang dasar, kepala negara, kabinet, dan DPR. 4. Hanya ada satu kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Ciri-ciri di atas merupakan bentuk kenegaraan. A. Negara kesatuan, B. Negara serikat, C. Negara koloni, D. Negara dominion, atau E. Negara kerajaan. Jadi ini yang ditanyakan adalah bentuk kenegaraan ya. Bentuk kenegaraan kan ada 4 ya. Ada negara kesatuan, negara serikat, negara koloni, negara dominion. Jadi yang negara kerajaan ini salah. Jadi untuk 1, 2, 3, dan juga 4 ini merupakan salah satu ciri-ciri dari negara kesatuan ya, atau unitarisme. Jadi negara kesatuan itu suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang pemerintahannya diatur oleh satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayah ya. Dan juga kedaulatan negaranya itu mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani pemerintah pusat. Negara mempunyai satu undang-undang, kepala negara, kabinet, DPR, hanya ada satu kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Salah satu contohnya adalah negara kita yaitu Indonesia ya. Dan untuk negara serikat ini, negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian dengan satu pemerintahan federal yang mengendalikan kedaulatan negara. Itu ya. Itu negara serikat. Kalau negara koloni itu negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan dari negara lain. Dan negara dominion, negara yang hanya ada dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Seperti itu. Jadi untuk ciri-ciri di atas ini merupakan ciri-ciri dari negara kesatuan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, pertanyaan nomor 6. Semangat kebangsaan kolektif yang bisa ditunjukkan oleh peserta didik terlihat pada peristiwa A. Memakai seragam sekolah sesuai dengan tata tertib, B. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan hikmat, C. Mengikuti kegiatan sekolah sesuai arahan kepala sekolah, D. Mewakili sekolah dalam lomba tingkat nasional, E. Menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Baik, di sini semangat kebangsaan kolektif ya yang ditanyakan. Jadi ada kata kolektif di sini ya. Jadi dilakukannya itu bersama-sama. Kalau memakai seragam sekolah ini kurang tepat ya. Mengikuti upacara bendera ini kolektif ya. Jadi benar. Mengikuti kegiatan sekolah sesuai arahan kepala sekolah kurang tepat. Mewakili juga
kurang tepat. Menjaga lingkungan juga bukan semangat kebangsaan kolektif. Jadi yang lebih tepat adalah mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan hikmat ini merupakan semangat kebangsaan kolektif. Jadi semangat kebangsaan kolektif ini usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga perjuangan pendiri negara. Hal ini dapat dibangun dan dilakukan dengan cara mengikuti upacara bendera dengan hikmat, karena di dalam upacara itu terdapat penghormatan terhadap merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan sebagai bentuk untuk meningkatkan kecintaan terhadap NKRI, seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7. Salah satu hak warga negara dalam usaha bela negara demi menjaga NKRI adalah A. Memperoleh pekerjaan layak, B. Memperoleh penghidupan layak, C. Memperoleh pendidikan layak, D. Memperoleh perlindungan, E. Memperoleh jaminan kesehatan. Oke, di sini yang ditanyakan adalah hak warga negara ya dalam usaha bela negara demi menjaga NKRI. Jadi bentuk hak warga negara dalam usaha bela negara sesuai amanat Undang-Undang 1945 adalah memperoleh pendidikan yang layak. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Jadi pendidikan ini adalah salah satu usaha membela tanah air dalam meningkatkan karakter dan juga identitas warga negara agar mampu berperan aktif dalam setiap usaha bela negara, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Negara Republik Indonesia diwujudkan dalam kesatuan berupa A. Otonomi daerah, B. Saling menghormati perbedaan, C. Menjalin hubungan antar elemen masyarakat, D. Integrasi nasional, E. Negara bercirikan Nusantara. Baik, di sini ada yang ditanyakan adalah wujudnya ya. Negara Republik Indonesia itu diwujudkan dalam kesatuan berupa apa? Jadi bentuk perwujudan nyata ya, wujud nyata dalam poros negara Republik Indonesia itu adalah otonomi daerah ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Dan keberadaan otonomi daerah ini dimaksudkan agar seluruh wilayah NKRI itu dapat mengembangkan potensi daerah masing-masing yang dikontrol oleh pemerintah pusat, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A, otonomi daerah. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 9. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Nasional Indonesia sangat membanggakan. Bila ditelusuri mendalam, peristiwa Sumpah Pemuda bisa dilakukan pada masa itu dan para pemuda dapat berkumpul untuk merumuskan semangat persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemerdekaan. Semangat yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda saat ini adalah A. Semangat gotong royong, B. Semangat mengisi kemerdekaan, C. Semangat membangun bangsa, D. Semangat kerja keras, E. Semangat kerjasama dalam memproklamirkan kemerdekaan. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah semangat yang dapat diambil dari peristiwa Sumpah Pemuda, tapi garis bawahnya pada saat ini ya, yang bisa kita terapkan saat ini gitu ya. Kalau yang E, semangat kerjasama dalam memproklamirkan kemerdekaan, ini tidak bisa diterapkan untuk saat ini ya, karena kan ini kita sudah merdeka, jadi tidak perlu memproklamirkan kemerdekaan lagi. Dan untuk semangat kerja keras ini baru yang tepat ya, karena kan berkumpulnya anggota pemuda Indonesia itu dari seluruh penjuru wilayah Indonesia itu kan dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan, dan itu merupakan perwujudan dari semangat bekerja keras. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda ini sangat membutuhkan kerja keras untuk agar Indonesia itu merdeka. Jadi para pemuda itu benar-benar berjuang demi persatuan dan kesatuan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi yang harus kita contoh itu kerja kerasnya, karena kan kerja keras itu membuahkan hasil ya, dan hasilnya adalah kemerdekaan gitu. Semangat membangun bangsa ini juga kurang tepat ya, karena lebih tepatnya lagi yang semangat bekerja keras, semangat mengisi kemerdekaan juga kurang tepat, semangat gotong royong juga. Jadi memang jawabannya adalah yang D ya.
semangat yang dapat kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda saat ini adalah semangat kerja kerasnya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan kemiskinan di negara manapun pasti terjadi. Bahkan di negara-negara maju masih kebingungan dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Hal penting dalam mengatasi kemiskinan ini bukan hanya tugas dari pemerintahan, tetapi perlunya peran serta masyarakat yang dapat dilakukan dengan A. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, B. Mengusulkan rancangan kebijakan kepada pemerintah, C. Membangunkan panti sosial untuk menampung masyarakat miskin, D. Merasa kasihan kepada masyarakat miskin, E. Memberdayakan masyarakat miskin agar mandiri dan berkembang. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah peran serta masyarakat yang dapat dilakukan untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan itu apa gitu. Jadi kalau memberikan bantuan materi kepada masyarakat miskin itu bisa jadi ya, cuma kita lihat dulu opsi yang lainnya. Mengusulkan rancangan kebijakan kepada pemerintah, tapi kan ini kan yang disuruh bekerja malah pemerintah lagi, yang ditanyakan kan peran serta masyarakatnya ya, jadi kurang tepat. Kalau membangunkan panti sosial untuk menampung masyarakat miskin ini kurang tepat ya, karena kan ini tujuannya untuk mengatasi kemiskinan. Tuh, kalau kita kan menempatkan di panti sosial, kita nggak mengatasi kemiskinan. Tuh, merasa kasihan saja tapi tidak ada actionnya juga kurang tepat. Memberdayakan masyarakat miskin agar mandiri dan berkembang. Jadi ini yang paling tepat ya. Kalau bantuan saja ini juga kurang tepat, lebih tepatnya lagi itu opsi E. Jadi sebagai peran masyarakat dalam membantu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan itu adalah dengan memberdayakannya. Jadi melalui kemampuan yang dimiliki itu agar menjadi masyarakat yang mandiri dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Jadi jawabannya adalah E ya. Selain itu, kita pasti sering mendengar ya, ada perumpamaan kalau misalkan kita memberi ikan kepada orang lain, kita akan bisa memberi makan dia itu satu hari itu kan. Tapi kalau kita mengajari dia caranya menangkap ikan, dia bisa hidup selamanya. Itulah kira-kira seperti itu. Jadi memang yang paling tepat untuk mengatasi kemiskinan ini adalah memberdayakan masyarakat miskin agar mandiri dan juga berkembang. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Usaha yang dilakukan NKRI dalam mengatasi permasalahan di bidang ekonomi sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Memberikan subsidi kepada rakyat, B. Menata kebijakan ekspor ke luar negeri, C. Pro terhadap UMKM agar berkembang dan mandiri, D. Mengatur kebijakan produksi dalam negeri, E. Jaminan perlindungan produksi dalam negeri. Baik, jadi yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan NKRI ya dalam mengatasi permasalahan dalam bidang ekonomi sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mengatasi bidang ekonomi, kalau memberikan subsidi kepada rakyat ini tidak mengatasi ya. Menata kebijakan ekspor ke luar negeri juga kurang tepat. Pro terhadap UMKM agar berkembang dan mandiri, ini lebih tepat ya. Mengatur kebijakan produksi dalam negeri kurang tepat juga. Jaminan perlindungan produksi dalam negeri, jadi yang paling tepat adalah yang C ya, pro terhadap UMKM agar berkembang dan mandiri. Jadi usaha UMKM itu kan merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi mikro ya, yang bergeraknya itu lambat dan perlu perlindungan dari negara. Jadi demi terciptanya keadaan ekonomi kerakyatan, tentu diperlukan sikap pro terhadap usaha UMKM itu agar mampu berkembang dan juga mandiri sebagai perwujudan integrasi nasional dalam bidang ekonomi, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, pro terhadap UMKM agar berkembang dan mandiri. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 12. Kebijakan otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu otonomi daerah yang mengakui kekhususan dan keistimewaan terhadap wilayah NKRI merupakan amanat dari sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima.
Baik, pertanyaannya adalah amanat dari sila ya. Salah satu otonomi daerah itu merupakan amanat dari sila yang keberapa. Jadi kan otonomi daerah ini demi terciptanya persatuan dan kesatuan pemerintah RI itu memberikan otonomi khusus, daerah istimewa dan daerah khusus demi mempersatukan daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terlepas dari kesatuan NKRI. Jadi sesuai dengan hal itu, jadi ini merupakan amanat dari sila yang ketiga ya, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini juga ada kata kuncinya, keberlangsungan negara kesatuan RI ya. Jadi memang jawabannya adalah C, Persatuan Indonesia ya, sila yang ketiga. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 13. Unitarisme, cita-cita merdeka, provinsialisme, dan tindakan etnosentrisme tidak diberikan ruang di wilayah Indonesia. Hal ini merupakan A. Cita-cita integralistik, B. Terciptanya negara kesatuan RI, C. Ciri-ciri negara integralistik, D. Usulan dari para pendiri negara, E. Hakikat negara integralistik. Jadi untuk provinsialisme di sini ini adalah sikap melebih-lebihkan provinsinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan nasional ya. Dan etnosentrisme juga sikap mempertahankan budaya atau kelompoknya sendiri tanpa, dan biasanya itu merendahkan atau melemahkan kelompok yang lain gitu. Jadi itu kan tidak diberikan ruang ya, tidak diberikan ruang di wilayah Indonesia karena provinsialisme dan etnosentrisme itu dilarang untuk ada dan berkembang karena negara Indonesia kan merupakan negara kesatuan ya, di mana seluruh wilayah Indonesia itu memiliki hak yang sama dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan NKRI. Jadi hal ini tuh tidak diberikan ruang di wilayah Indonesia supaya terciptanya negara kesatuan RI ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 14. Letak Indonesia secara geografis yang sangat strategis, di mana keberadaan negara Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu A. Samudra Pasifik dan Hindia, B. Samudra Atlantik dan Pasifik, C. Samudra Hindia dan Atlantik, D. Samudra Hindia dan Arktik, E. Samudra Pasifik dan Arktik. Baik, yang di sini adalah letak dua samudra ya, di keberadaan negara Indonesia terletak di antara dua samudra apa. Jadi sesuai dengan keberadaan letak geografis Indonesia bahwa negara itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 15. Istilah negara Indonesia dulunya dikenal dengan nama Nusantara, namun ada istilah lain yang diberikan oleh bangsa India yang dikenal dengan nama Dwipantara, yang memiliki arti A. Laut seberang, B. Negara perantara, C. Pulau Padi, D. Pulau seberang, E. Kepulauan Laut Selatan. Baik, jadi untuk Dwipantara ini dalam istilah bangsa India itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Dari bahasa Sanskerta, dan yang memiliki artinya itu adalah pulau seberang. Jadi Dwipa itu artinya pulau, dan antara itu seberang. Jadi pulau seberang. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari GoodTeacher Official. Untuk melihat materi TWK, silahkan dilihat di playlist materi TWK. Dan untuk soal dan pembahasan yang lain itu ada di playlist soal dan pembahasan TWK. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. See you next time and bye-bye.